Roma pasal 12 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini. Karena tema renungan kita adalah mengobati hati yang luka. Kalau badan kita terluka, yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan kira-kira apa? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Pernah terluka? Mengobati. Ya, mengobati. Yang pasti kita akan cari obat apa yang akan digunakan. Tidak langsung sembuh pada saat itu. Ya, enggak terluka dengan mungkin dengan ya orang tua atau dengan teman atau secara khusus dengan pacar atau dengan guru. Kalau mengalami masalah, ya, apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalau hati yang terluka itu, ya kita cari solusi cara yang tepat untuk mengobati. Mungkin menceritakan kepada teman yang lain atau menyalahkan orang lain. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Karena banyak orang setelah dia mengetahui bahwa ternyata permasalahan saya ini disebabkan oleh si A atau si B. Nah, dia mulai ya mencari solusi dengan ya tindakannya sendiri, ya, yang akhirnya bukan mengobati, bukan menyelesaikan masalah, tetapi hanya menambah masalah. Kalau ada permasalahan yang terjadi, maka tugas kita adalah janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi kalau seandainya hati terluka, ya kita menyerahkan permasalahan itu kepada Tuhan. Caranya apa? Ya tentunya kita berdoa. Yang diajarkan kepada kita adalah saling mengampuni. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi sebelum kita berdoa, kita harus memaafkan dulu. Kita harus mengampuni dulu. Kenapa kita harus mengampuni? Kita ingat bahwa kita juga adalah orang berdosa. Jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Kita serahkan segala apa yang kita pikirkan, masalah kita kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, jadi jangan takut dengan permasalahan, nggak perlu ditakuti.
minta pertolongan Tuhan untuk kita mampu menyelesaikan masalah tersebut. Supaya marilah kita meminta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun dan menguatkan kita dalam hal mengalami segala macam permasalahan yang menimbulkan penderitaan, kesusahan yang mungkin sering terjadi, atau juga kadangkala permasalahan itu datang dari diri kita sendiri. Kalau datang dari diri kita sendiri, kita harus sadar tugas kita adalah ya segera melakukan pertobatan. Yakin bahwa penderitaan dan kesusahan karena disebabkan oleh diri sendiri atau orang lain bukan mematikan semangat kita, tetapi mendorong kita untuk kita belajar bahwa dalam penderitaan, bahwa dalam kesusahan itu kita lebih dewasa di dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan kita pada saat ini mau mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, saling mendoakan walaupun mungkin itu kita anggap seteru. Kemudian kita harus bertobat ya kalau kita berbuat salah, dan kita juga harus rela berkorban, rela memberikan pengampunan terhadap orang lain. Dan orang lain sudah minta maaf, kita tetap berkeras hati. Karena apa? Kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya sedetik pun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Itu harus kita yakin bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mulai dari saat ini, besok, dan seterusnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tahu segala permasalahan yang sedang kita alami. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati mereka baik pekerjaan maupun kesehatan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami, kiranya negara kami Engkau jauhkan dari segala perpecahan dan semoga virus COVID-19 dapat cepat hilang. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.